Shalom bagi kita semua. Kita berjumpa kembali di dalam program God Word Study, masih di dalam seri yang sama mengenai jalan keselamatan. Kali ini kita akan membahas mengenai topik pembenaran. Bagaimana sebenarnya pembenaran bagi orang percaya di dalam doktrin keselamatan atau soteriologi. Kalau kita berbicara mengenai doktrin keselamatan, maka pembenaran merupakan aspek yang penting di dalamnya. Sebab dengan pembenaran, maka setiap orang percaya dimungkinkan untuk kembali kepada Bapa, membangun persekutuan dengan Dia, diterima sepenuhnya di hadapan Bapa yang mulia. Nah, kata pembenaran di dalam Alkitab menggunakan kata dalam bahasa Ibrani sadak, sedangkan di dalam bahasa Yunani yang sering dipakai atau selalu dipakai di dalam teks Perjanjian Baru, kata pembenaran menggunakan kata Yunani dikaios atau dikaiosune. Nah, istilah ini, kata dikaio ini, merupakan istilah yang sering dipakai di dalam pengadilan. Dikaio atau pembenaran seseorang di dalam pengadilan itu setelah hakim memutuskan bahwa seorang yang bersalah itu ternyata bebas dari hukuman. Sehingga dengan pernyataan dari hakim bahwa dia sudah dibebaskan atau dinyatakan tidak bersalah, dia bisa kembali diterima atau tidak dihukum. Tidak harus menerima konsekuensi hukuman. Nah, kalau orang percaya dibenarkan, maka seperti itulah dia di hadapan Bapa. Maka dia dipandang tidak bersalah oleh Allah. Oleh karena itu, karena dia tidak bersalah di hadapan Allah, maka dia dibebaskan dari hukuman. Lalu seperti apa sebenarnya konsep pembenaran ini? Yang kita harus tahu bahwa yang membenarkan di sini adalah Allah. Allah bertindak sebagai hakim yang adil. Sama-sama kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-7 ayat 8 sampai 11. Di situ firman Tuhan berkata, Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Jadi jikalau seorang percaya dibenarkan oleh Tuhan, maka dia dibenarkan oleh hakim yang adil, yaitu Allah sendiri. Nah, tentu pembenaran di sini tidak bisa kita anggap sebagai satu hal yang sederhana. Karena Allah yang kudus adalah Allah yang merupakan sumber kebenaran. Kalau seseorang dibenarkan di hadapan Allah, maka standar kebenarannya itu adalah standar kebenaran yang dimiliki oleh Allah sendiri. Nah, bagi manusia yang berdosa sangat tidak mungkin dia untuk menjadi benar di hadapan Allah. Lalu bagaimana cara seseorang untuk bisa dibenarkan di hadapan Allah, terbebas dari hukumannya Allah? Karena kita tahu bersama, semenjak manusia jatuh di dalam dosa, maka konsekuensinya itu adalah penghukuman kekal. Apa yang bisa membebaskan orang percaya dari hukuman kekal? Apa yang bisa membebaskan manusia berdosa dari penghukuman sang hakim yang adil, yaitu Bapa sendiri? Maka kita akan menemukan jawabannya di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi jalan satu-satunya bagi manusia berdosa, khususnya orang percaya, supaya dia dibenarkan di hadapan Allah, terbebas dari hukuman kekalnya Allah, maka dia harus menerima karya penebusan dari Yesus Kristus. Jadi jalan pembenaran atau dasar pembenaran orang percaya adalah karya penebusan dari Yesus Kristus. Tentu saja ketika Allah sudah menerima pergantian posisi, dalam hal ini Yesus menggantikan posisi manusia berdosa untuk dihakimi dan dihukum, menerima penghukuman dari Allah, maka manusia atau orang percaya itu dibebaskan dari hukumnya Tuhan, hukumannya Tuhan. Jadi jalan pembenaran seseorang, dasar pembenaran seseorang adalah karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Maka penting bagi setiap orang percaya untuk mengimani karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Nah, ketika seseorang menjadi percaya kepada Yesus, menerima karya penebusannya, dia dibenarkan oleh Allah. Permasalahannya, apakah seluruh kehidupannya secara otomatis menjadi benar? Nah, ini pertanyaan yang harus bisa kita jawab sebagai orang percaya, orang yang mengimani bahwa dia sudah dibenarkan melalui karya penebusan Yesus Kristus. Yang harus kita tahu bahwa penebusan yang kita terima
itu tidak secara otomatis membebaskan kita dari keberdosaannya kita sebagai manusia yang lemah, yang masih mungkin jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, berbicara mengenai pembenaran, ini berbicara mengenai dimensi di dalam pembenaran itu sendiri. Ada pembenaran di masa yang lalu, di mana ketika orang percaya menerima karya penebusan dari Yesus, secara status dia bukan lagi dipandang sebagai orang bersalah atau orang berdosa, tetapi di hadapan Allah dia dinilai menjadi orang yang benar. Nah, pembenaran di masa kini berbicara mengenai pengudusan hidup dari orang percaya, sehingga tingkah laku, ya, moralnya itu bisa sungguh-sungguh benar sesuai dengan standar kebenarannya Tuhan. Dan pembenaran di masa yang akan datang merupakan proklamasi dari Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa inilah orang-orang yang benar, inilah orang-orang yang sepanjang jalan hidupnya menunjukkan, ya, sikap perilaku yang sesuai dengan kebenarannya Tuhan, atau yang sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka pemberitaan mengenai doktrin pembenaran merupakan satu kebodohan atau kekeliruan jika tidak disertai dengan tanggung jawab. Pembenaran yang diberikan Tuhan tidak secara otomatis membenarkan karakter dari orang yang berdosa. Oleh karena itu, di dalam pembenaran ada panggilan bagi setiap orang percaya untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata bahwa setiap orang, khususnya orang percaya, diciptakan pada mulanya oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, karena manusia jatuh dalam dosa, tidak mungkin untuk mewujudkan hal ini. Tetapi oleh karena penebusan dari Yesus Kristus, maka setiap orang percaya dikembalikan posisinya untuk dapat kembali memenuhi panggilannya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi pembenaran menuntut setiap orang percaya untuk hidup memenuhi tanggung jawab atau panggilannya, untuk hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan di dalam kebenaran. Sikap hidupnya harus mengikuti teladan dari anak Allah yang sejati, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 3 ayat 25-26, firman Tuhan berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ini kata kunci bagaimana orang percaya bisa menerima pembenaran dan dibenarkan oleh Allah, yaitu karena iman. Ketika orang percaya beriman kepada Yesus, menerima karya penebusannya di atas kayu salib, maka Allah membenarkan dia. Tetapi iman seperti apa yang dimaksudkan di sini? Kita harus ingat bahwa Allah berbicara di dalam kitab Roma ini kepada jemaat di Roma. Maka iman yang dipahami oleh jemaat di Roma itulah yang harus kita gali di sini. Iman seperti apa yang dipahami atau yang ditunjukkan oleh jemaat di Roma? Kita tahu bersama bahwa perjuangan gereja atau orang percaya di Roma itu merupakan perjuangan iman yang sungguh luar biasa. Mereka harus rela untuk menderita, kehilangan segala sesuatu, bahkan kehilangan orang-orang yang dicintai. Ketika di dalam hati mereka percaya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sebagaimana di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 10. Jadi iman yang dimasukkan di sini adalah iman yang terbukti nyata di dalam sikap dan perilaku dari orang percaya yang ada di Roma pada waktu itu. Inilah standar iman yang diperlukan atau dituntut oleh Tuhan bagi mereka yang mau menerima anugerah pembenaran dari Tuhan melalui karya penebusan dari Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, menerima karya penebusannya di atas kayu salib, maka ia harus menjalani satu kehidupan iman yang luar biasa dalam tanda petik di hadapannya Tuhan. Dia harus rela kehilangan segala sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. Dia harus tekun menjalani penderitaan, peristiwa demi peristiwa di dalam kehidupannya, demi menjaga hidup keimanannya, menjaga kekudusan hidupnya, menjaga pengabdian baktinya kepada Tuhan, tanpa harus takut, ragu, bahkan keluar dari jalan imannya. Oleh karena itu, orang yang menerima karya penebusan Yesus, dia harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dia harus hidup
sesuai dengan standar kebenarannya Tuhan. Yang dalam hal ini, Yesus Kristus sendiri menjadi hukum atau menjadi standar, role model dari kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana Yesus dengan taat sesuai dengan Ibrani pasal 12 menaati karya penyalibannya Tuhan sampai mati demi menyelamatkan, menganugerahkan karunia keselamatan kepada setiap orang. Nah, ketaatan Tuhan Yesus inilah sampai mengorbankan nyawanya yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Jadi iman adalah ketaatan mutlak kepada Allah yang standar ketaatannya mengikuti teladan dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita percaya dan beriman kepada karya penebusan Yesus, maka iman itu harus terpancar dari kualitas kehidupan kita, sikap perilaku kita sehari-hari. Makanya Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi pekerjaan-pekerjaan atau sikap perilaku seseorang yang sesuai dengan standar kebaikannya Tuhan, itulah yang akan membenarkannya. Demikian juga di dalam Galatia 2 ayat 19-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi orang yang menjalani kehidupan sesuai dengan standarnya Tuhan, sesuai dengan apa yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus, mereka lah yang disebut dengan orang yang beriman, dan mereka lah yang disebut dengan orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita sebagai orang percaya, sungguh-sungguh percaya terhadap karya penebusannya Yesus, bahwa oleh karena curahan darahnya kita dibenarkan oleh Tuhan, maka kebenaran kita itu harus ternyata di dalam sikap hidup kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, di mana kita menaati Tuhan tanpa syarat, menaati Bapa di sorga dengan mutlak seperti yang Tuhan Yesus pernah peragakan, pernah tunjukkan. Nah, kehidupan mulianya Tuhan Yesus yang menaati Allah Bapa di sorga tanpa keluar dari standar kebenarannya Tuhan, itulah yang harus kita teladani. Kalau kita bisa hidup sesuai dengan Tuhan Yesus, hidup sesuai dengan kata-katanya Tuhan, maka kita dapat dikatakan sebagai orang-orang yang benar, yang menerima anugerah pembenaran dari Tuhan. Dengan demikian kita belajar bahwa ketika kita menerima karya salibnya Yesus, kita dibenarkan. Tetapi untuk apa? Untuk hidup di dalam kebenaran. Sebagaimana Yesus hidup di dalam kebenaran, menaati Bapa tanpa melenceng sedikit pun, demikian juga kita harus hidup. Dengan demikian, di zaman akhir nanti ketika Yesus datang yang kedua kalinya di hadapan Bapa, Dia akan mengaku bahwa kita adalah orang-orang benarnya. Semoga hal ini dapat dipahami dan semoga ini terus-menerus kita renungkan dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan supaya kita hidup bagi Allah, hidup dalam kebenaran, menaati Tuhan, menaati Bapa di sorga, sebagaimana Yesus menaati Bapa di sorga tanpa melenceng sedikit pun. Tuhan memberkati.